Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Lista Skala Stambuk 071. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana kita dapat mengatur segala sesuatu, baik secara perorganisasian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, unsur-unsur manajemen. Yang pertama, mesin. Mesin sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, metode. Untuk mengelola sesuatu, diperlukan suatu metode atau standar operasional produser yang baku. Yang ketiga, manusia. Manusia membuat tujuan dan melakukan proses pencapaian tujuan tersebut. Manajemen memiliki cakupan yaitu 1. Manajemen merupakan suatu proses penggunaan sumber daya manusia dan benda. Yang kedua, manajemen dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus efektif dan efisien. Yang ketiga, manajemen dalam rangka mencapai tujuan harus melakukan usaha-usaha perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Yang keempat, manajemen dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus sebagai seni. Peran manajemen dalam organisasi yaitu pertama, uang. Uang merupakan unsur manajemen yang sangat berpengaruh karena hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah yang beredar di suatu perusahaan. Yang kedua, bahan atau material. Tanpa material, perusahaan tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual. Ketiga, pasar atau market merupakan elemen yang sangat penting. Materi selanjutnya yaitu manajemen dan lingkungannya. Pengertian lingkungan menurut Robbins adalah lingkungan menunjukkan pada lembaga dengan berkaitan yang berbeda dari luar organisasi tersebut dengan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi itu. Tujuannya adalah manajemen dibutuhkan untuk mencapai organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Adapun pengertian organisasi adalah elemen-elemen yang berada di luar organisasi tersebut secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, yang pertama, lingkungan eksternal adalah lembaga atau kegiatan yang berada di luar organisasi tertentu yang informasi mempengaruhi kinerja organisasi. Yang kedua, lingkungan internal adalah berbagai hal atau pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari. Organisasi dapat berpengaruh terhadap setiap program kebijakan hingga denyut nadi dan organisasi. Karena pada dasarnya organisasi juga merupakan bagian dari lingkungan dan masyarakat. Yang pertama, pemasok. Pemasok adalah salah satu mitra atau orang badan usaha yang menyalurkan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan dalam produksi barang atau jasa. Yang kedua, pelanggan atau langganan merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Yang ketiga, persaingan adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Materi selanjutnya yaitu evolusi teori manajemen. Di dalam ilmu manajemen dikenal 3 aliran yang masing-masing berusaha membantu manajer untuk memahami dan memimpin organisasi serta mengatasi suatu masalah, yaitu aliran klasik, aliran perilaku, aliran ilmu manajemen. Adapun pendekatan yang berusaha menginteraksi ketiga aliran yaitu pendekatan sistem, pendekatan kontingensi, dan gerakan hubungan antar manusia. Manajemen telah berkembang sejak zaman kuno. Hal ini bisa dibuktikan dengan berbagai karya yang dihasilkan orang-orang di masa lalu. Adapun pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian dasar menurik. Pendekatan-pendekatan dalam teori manajemen yaitu manajemen ilmiah.
berprinsip dalam menggunakan masalah manajemen digunakan secara prinsip ilmiah. Materi selanjutnya itu planning. Planning adalah fungsi dasar fundamental manajemen dinamis dan dituju pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Selanjutnya, dalam suatu perencanaan ditetapkan tujuan yang diinginkan pedoman untuk mencapai tujuan itu. Adapun pertanyaan pokok dalam perencanaan yaitu 5W tambah 1H, yaitu what, we, where, when, who, dan who. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang baik dari alternatif yang ada. Adapun jenis-jenis perencanaan yaitu tujuan, kebijaksanaan, prosedur, rule, program, budget, metode, dan strategi. Materi selanjutnya yaitu organizing atau pengorganisasian. Organizing merupakan pembagian kerja berkaitan erat dengan planning. Organizing atau pengorganisasian merupakan fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis. Ada beberapa pendapat tentang organizing. Menurut Pak, sebuah perorganisasian merupakan suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai macam aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada aktivitas ini, menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Menurut Pak Melayu lagi, organisasi merupakan sistem perserikatan formal, struktur terorganisasi dari sekelompok orang yang ada dalam suatu tempat untuk mencapai tujuan. Adapun aspek penting yang bisa kita tarik yaitu adanya tujuan tertentu yakni dicapai sudah direncanakan. Adanya sistem kerjasama yang terstruktur dari sekelompok orang, adanya hubungan kerja dan pengembangan kerja sesama karyawan, adanya penetapan, pengelompokan pekerjaan dan terintegrasi, adanya terikatan formal atau tata tertib, adanya pengendalian wewenang dan terkoordinasi, adanya unsur-unsur dan alat-alat organisasi, adanya penempatan orang-orang. Adapun unsur-unsur organisasi yaitu human factor adalah manusia, yang artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama. Tepat kedudukan tujuan yang ingin dicapai. Pekerjaan organisasi baru ada jika ada pekerjaan serta pembagian pekerjaan. Struktur artinya jika ada hubungan kerja sama manusia dengan lainnya. Teknologi artinya jika ada unsur teknik di dalamnya. Lingkungan artinya jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi. Adapun hubungan internasional yaitu hubungan konkret individu karyawan, abstrak hubungan pekerjaan dan antara bagian dengan bagian lain berkoordinasi. Proses pengorganisasian itu manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai. Penentuan kegiatan-kegiatan, pengelompokan kegiatan-kegiatan, pendeklarasian wewenang tentang kendali, peranan perorangan, tipe dari organisasi, struktur. Proses pembentukan organisasi yaitu organisasi formal dan informal berdasarkan kaitan dengan pemerintah, organisasi resmi dan tidak resmi berdasarkan skala, ada organisasi besar, sedang, dan kecil. Berdasarkan tujuan, organisasi sosial seperti yayasan sosial, panti, perusahaan yang mengejar laba. Organizing adalah pembagian kerja, suatu proses yang dinamis. Proses pengorganisasian, yang pertama, manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai. Kedua, penentuan kegiatan-kegiatan, pengelompokan kegiatan, pendeklarasian wewenang, rentang kendali, peranan perorangan, tipe organisasi, dan struktur. Materi yang terakhir yaitu pengisian jabatan atau staffing. Staffing merupakan salah satu kegiatan untuk memperoleh karyawan yang mengisi jabatan yang kosong dalam suatu organisasi perusahaan. Tujuannya
agar semua jabatan yang ada di dalam suatu organisasi ada pejabatnya yang menduduki dan melaksanakan tugas-tugas sehingga apa yang menjadi sasaran perusahaan itu akan tercapai melakukan dengan penarikan diseleksi karyawan di tempatnya. Pokok masalah dalam fungsi pengisian jabatan. 1. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, penarikan adalah kegiatan dan mempengaruhi tenaga kerja agar melamar lowongan kerja yang masih kosong di perusahaan. Yang ketiga, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak menjadi karyawan perusahaan itu. Yang keempat, penetapan adalah kegiatan untuk menempatkan orang-orang yang telah lulus seleksi pada jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan uraian pekerjaan dengan klasifikasi pekerjaan. Yang terakhir, pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan atau pemberhentian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.